wasallam bahwasanya seseorang yang difaqihkan dalam agama, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan faqihkan dia, pahamkan dia dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tentunya agar kita memahami agama Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mempelajarinya, dengan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kitab-kitab ulama yang telah menyusun permasalahan-permasalahan seperti akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan seterusnya. Jadi alhamdulillah kita dimudahkan oleh ulama, para ulama kita radhiyallahu anhu rahimahumullah taala, agar kita memudahkan di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di malam yang berbahagia ini kita memasuki bab yang ke-53. Kita langsung saja karena tadi ada sesuatu kendala, jadi kita untuk menghemat waktu kita langsung saja dengarkan bab di yang ke-35, yang ke-53. Fadhal. Di bab yang ke-53 ini penulis rahimahullah taala memberi judul babnya babu qaulu Allahumma ighfirli in syi'ta. Jadi bab yaitu ungkapan ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki, Taib. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Pada pembahasan bab yang ke-53 ini ada hubungannya dengan bab sebelumnya, yakni larangan mengucapkan assalamu ala Allah. Jadi ada keterkaitan bab ini dengan bab sebelumnya, yaitu tentang bagaimana menjaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita meninggalkan ucapan assalamu ala Allah, keselamatan atas Allah, kalau kita tinggalkan, kita rubah dengan yang diajarkan oleh Nabi at-tahiyyatu lillah wa thayyibat, yang ketika tahiyat akhir, itulah yang benar. Dan adapun ungkapan assalamu ala Allah yang telah kita bahas di pekan yang lalu adalah bukti rusaknya tauhid seseorang, karena kurangnya pengagungan kepada Allah. Karena Allah adalah As-Salam, Allah yang memberi keselamatan. Jadi tidak pantas, tidak cocok kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bab ini yaitu ungkapan seseorang yang berdoa kepada Allah, Allahumma ighfirli in syi'ta. Itu semacam bentuk buruknya adab. Jadi ungkapan seperti ini buruknya adab kita berdoa kepada Allah jika engkau kehendaki. Jadi tidak diperbolehkan. Jadi kesimpulannya sebelum kita bahas, karena cuman sedikit dalil di sini, ada dua nas di riwayat Bukhari dan Muslim, dan riwayat Muslim ada dua nas di bab ini yang tidak terlalu panjang. Jadi kita jelaskan sedikit. Jadi hukumnya dijelaskan oleh para ulama itu haram. Tidak boleh kita berdoa seperti itu. Tidak boleh kita berdoa seperti itu berkenan dengan adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kita di bab ini itu berkaitan dengan bagaimana adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seharusnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita dengarkan matan yang terdapat di dalam bab ini, sedikit kita jelaskan bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan baik itu dengan Allah langsung, Allah Subhanahu wa taala, jadi kita harus beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menyertakan syariat Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang Allah turunkan kitabnya,
terhadap apa yang Allah utus Rasulnya. Jadi ada adab-adab terhadap masing-masing tersebut. Dan kalau kita mempelajari sebuah kitab, misalnya ada kumpulan dari ulama, itu semuanya dijelaskan. Maksudnya adab seorang talib, adab seorang penuntut ilmu, itu dijelaskan. Adab terhadap Allah, adab terhadap Nabi, adab terhadap kitab, adab terhadap orang tua, adab ketika di masjid, adab ketika di majlis, adab dengan tetangga, adab ini semuanya dia. Karena adab itu lebih penting, istilahnya penting beserta dengan ilmu. Betapa banyaknya orang mengeluhkan kepada orang-orang yang rajin hadir ke majelis ilmu. Lihatlah orang-orang itu, dia ilmunya memang kita akui, belajar, akan tetapi kurang adab katanya. Sering kita dengarkan seperti itu. Sering kita dengarkan seperti itu, ungkapan-ungkapan, celotehan-celotehan sebagian orang terhadap orang yang mulai mengaji. Jadi tidak bisa kita tinggalkan adab ini. Adab, akhlak itu tidak bisa kita tinggalkan. Semuanya ada porsinya. Dan bahkan para ulama, kalau kita lihat di kitab-kitab tersebut, mereka puluhan, 20 tahun belajar adab, setelah itu baru belajar ilmu. Maksud di sini belajar ilmu, mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alangkah pentingnya adab ini terhadap pribadi kita. Kemudian di sini juga kita akan membahas bagaimana apa yang harus dijauhkan ketika berdoa dan apa yang mestinya kita lakukan. Ini kesimpulan, tidak kita jabarkan, karena masalah doa ini alhamdulillah di kajian kita yang di awal pembahasan telah kita bahas agak rinci di pembagian ibadah, al-anwa'ul ibadah di usulul salasah. Di situ dijelaskan doa, tentang doa. Di situ kita pernah bahas tentang doa ini. Jadi kita hanya mengambil kesimpulan secara garis besar untuk mengingat pembahasan yang telah kita bahas di tempat kita ini. Jadi kenapa kita tidak berdoa dengan adab, dengan kerendahan hati? Coba kita perhatikan, jika kita misalnya meminta sesuatu, menghadap ke presiden, menghadap ke raja misalnya, pemimpin-pemimpin, gubernur, wali kota, bupati, seluruhnya, atau Pak RT yang paling bawah, itu kita tentu ada sikap yang berbeda, ada ramah tamahnya. Tentu dengan Rabbul Alamin itu tentu ada adab-adab khususnya, ada adab-adab khususnya. Sementara kepada manusia saja yang memiliki kedudukan atau atasan kita di tempat bekerja, berbeda gaya kita atau tanggapan kita terhadap selain atasan kita. Nah, jadi ini apalagi terhadap Allah Rabbul Alamin, tentu itu memiliki kekhususan-kekhususan yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita bahas sebelumnya yaitu tentang doa insyaallah. Jadi yang pertama yang sedang kita bahas ini yaitu haram hukumnya. Yang kita bahas di bab yang ke-53, haram hukumnya. Karena kehendak itu tertuju kepada Allah. Jadi ini seolah-olah meremehkan Allah, seolah-olah itu Allah itu tidak tidak kuasa, tidak maha kaya, tidak bisa melakukan segala sesuatu. Nah, jadi kalau ya Allah, Allahumma firli in syi'ta. Nah, jadi ini ditujukan kepada Allah. Berbeda dengan doa seperti Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sebuah doa apabila kita melihat orang sakit, mendoakan orang sakit, la ba'sya tahurun insyaallah misalnya. Ada kata-kata insyaallah di sini. Atas kehendak Allah. Jadi bukan tujuan kehendak insyaallah itu bukan tujuannya kepada Allah, tetapi tujuannya mudah-mudahan dengan izin Allah disembuhkan. Jadi tujuannya kepada orang yang sakit. Paham kan maksudnya? Sementara yang judul pembahasan kita Allah maghfirli in syi'ta, itu tujuannya kepada Allah.
Jadi kehendak Allah langsung kepada Allah. Jika Allah berkehendak, tapi tujuannya kepada Allah. Berbeda dengan seperti tadi syafaqallah misalnya, atau la ba'sa tahurun insyaallah. Jadi tujuannya insyaallah atas kehendak Allah untuk yang sakit. Paham kan maksudnya? Nah, jadi berbeda, harus dipisahkan. Harus tahu kita pembedaannya. Lalu dengan kata-kata insyaallah itu akan bisa mendapatkan keberkahan. Ada beberapa ayat di dalam Al-Qur'anul Karim yang Allah sebutkan agar mendapat keberkahan, seperti di firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 99. Didengarkan atau dibaca? Oh, enggak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 99, wa qala dukhulu misra insyaallahu aminin. Jadi kedua orang tua Nabi Yusuf berkata, masuklah ke Mesir, insyaallah akan aman. Insyaallah akan aman. Kemudian ini sama juga di dalam surah Al-Fat ayat 27, la tadkhulannal masjidal harama insyaallahu amin. Jadi aminin, ujungnya aminin. Jadi sungguh kalian semuanya akan memasuki Masjidil Haram itu insyaallah dengan keadaan aman. Jadi ketika itu Nabi SAW dan para sahabat terjadi perjanjian Hudaybiyah, tidak diizinkan masuk. Ada kekecewaan di situ, dan kita mengetahui bagaimana kisah perjanjian Hudaybiyah. Nabi dengan para sahabat yang ingin umroh, sudah 6 tahun mereka tidak merasakan menikmati ibadah di Masjidil Haram. Jadi bermula dari mimpi seorang sahabat, yang salah seorang sahabat itu bermimpi dia melakukan tawaf di Baitullah. Lalu diungkapkan mimpinya itu kepada Nabi SAW. Lalu sama-sama timbul kerinduan, karena kerinduan untuk satu-satunya tempat tawaf di permukaan bumi itu hanya di Baitul Atiq, di Ka'bah, di Baitullah. Sementara sebelum mereka hijrah ke Madinah, mereka biasa sholat beribadah di Masjidil Haram, meskipun kadang dikecam oleh kafir Quraisy. Jadi ketika mimpi itu disebutkan, akhirnya tersebarlah, maka Nabi dan para sahabat ketika itu bersiap-siap untuk umroh. Sudah ngambil mikot di Zulhulaifah yang sekarang Abyar Ali, itu sekitar 10 menit atau seperempat jam dari Madinah. Ngambil mikot di situ, langsung bertalbiyah labbaik Allahumma umratan. Sepanjang jalan bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarik. Ketika hendak memasuki Mekah, masih di daerah Hudaybiyah, belum masuk ke Mekah, akan tetapi dihambat oleh kafir Quraisy, maka terjadilah peristiwa Hudaybiyah, dan kita ketahui kekecewaan para sahabat yang mereka ingin umroh tetapi tidak bisa di tahun itu. Tidak bisa di tahun itu. Akhirnya mereka diperintah oleh Nabi bertahalul, itu melepas pakaian ihram mereka, lalu menggundul kepala mereka untuk sebagai tanda selesainya ibadah umroh. Sebagiannya awalnya belum mau, sebagaimana kita ketahui di Sirah Nabawiyah. Lalu Nabi masuk ke dalam tenda kemah Ummahatul Mukminin, salah satu Ummul Mukminin, kalau tidak salah waktu itu Ummu Salamah. Lalu Ummu Salamah menanyakan perihal apa yang terjadi. Lalu dijawab oleh Nabi bahwasanya Nabi mengatakan agar bertahalul, mencukur rambut mereka, agar melepas pakaian ihram, tetapi mereka tidak mau. Kata Ummu Salamah, sebenarnya bukan tidak mau, tetapi mereka berangkat dari kekecewaan. Orang yang sudah siap-siap ini untuk membayangkan di perjalanan semangat mereka untuk umroh, tetapi dihalangi oleh kafir Quraisy. Maka kata Ummu Salamah, nanti ya Rasulullah keluar saja, jangan berbicara, silahkan bertahalul. Jadi Nabi keluar dari tendanya, kemahnya, lalu bertahalul. Melihat Nabi SAW bertahalul, maka seluruh sahabat pun bertahalul tanpa berbicara.
Jadi begitulah para sahabat mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di riwayat itu kata sahabat yang meriwayatkan, bahkan sebagian kami hampir mencelakakan sahabat yang lain karena berebutan untuk mencukur rambutnya, menggundul rambutnya. Baik. Itu tentang insyaallah. Jadi di sini disebutkan di dalam surah Al-Fat ini ayat 27, la tadkhulannal masjidal haram insyaallahu aminin. Jadi nanti sungguh dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian akan memasuki Masjidil Haram itu dengan aman. Ternyata setelah Fathul Mekah, alhamdulillah tidak ada lagi yang menghalangi kaum muslimin untuk haji umrah dan sampai sekarang alhamdulillah aman. Alhamdulillah Allah berkat doa Nabi Ibrahim agar dijadikan itu baladan aminah, negeri yang aman. Baik. Kemudian yang perlu dijauhi ketika berdoa, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang pertama menjauhi doa yang berbau kesyirikan, yaitu meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta ke kubur-kubur wali, ke kubur-kubur orang-orang soleh, kubur keramat, itu tidak boleh. Meminta kepada selain Allah atau bertawasul kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bertawasul yang tidak disyariatkan. Dan alhamdulillah telah kita bahas tentang tawasul yang disyariatkan, yaitu pertama dengan Asmaul Husna, yang kedua bertawasul dengan amal soleh, yang ketiga bertawasul terhadap orang yang mampu, misalnya orang yang masih hidup, atau misalnya orang yang berangkat safar, tolong doakan kami, ikut sertakan kami di dalam doanya. Baik. Kemudian yang kedua, berdoa kezaliman dan memutuskan silaturahmi. Hubungan silaturahmi itu tidak boleh. Jadi misalnya berdoa keburukan, ya Allah, pisahkanlah si fulan dengan si fulanah, suami istri itu, setelah mereka cerai supaya si fulanah itu jadi istri saya. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Doa seperti itu kezaliman tidak boleh. Atau ya Allah, terhadap saudara misalnya, kakakku adalah yang kasar mulutnya, celakakanlah dia, itu tidak boleh. Jadi semacam itu tidak boleh. Doa-doa seperti itu yang keburukan, kezaliman dan memutuskan silaturahmi itu tidak dibolehkan di dalam agama ketiga. Kemudian yang harus dijauhi di dalam berdoa juga berlebihan di dalam doa. Berlebihan di dalam berdoa, misalnya meminta sesuatu yang tidak mungkin. Ya Allah, jadikanlah hamba ini salah satu nabimu. Itu kan berlebihan. Ya Allah, jadikanlah hamba malaikat. Itu kan tidak ada. Atau yang terlalu detail. Ya Allah, masukkanlah ke dalam surga yang berilah hamba bidadari yang jelita 20 bidadari ya Allah, lalu dengan dindingnya dengan begini, dengan lantainya yang yakut permata dari minyak za'faran, sedetail-detailnya. Sudah minta saja kita masuk surga, dijauhkan dari neraka, itu sudah cukup. Sudah cukup. Itu terlalu bertele-tele lah bahasa kita. Baik. Kemudian yang keempat, ragu-ragu dengan berdoa. Jadi ragu-ragu seperti di sini kan ragu-ragu. Allahumma ufirli in syi'ta, seperti pembahasan kita pada bab ini. Lalu yang kelima, tidak terburu-buru dalam berdoa, tidak tergesa-gesa. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yustajabu li ahadikum ma lam ya'mal yaqulu da'atu falam yustajib li. Jadi sebenarnya doa salah seorang kita itu akan dikabulkan, tetapi kebanyakan tergesa-gesa sehingga mengatakan apa kata orang yang berdoa, yaqul da'autu falam yustajab li. Aku telah berdoa, aku telah sering berdoa tetapi belum dikabulkan oleh Allah. Ini putus asa dengan doanya. Putus asa dengan doanya. Taib. Kemudian di antara adab yang berdoa, sebelum kita dengarkan matan pada bab ini, kita ambil secara garis besar saja poin-poinnya. Yang pertama, tentu pertama kita ta'awuz, memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu dimulai dengan itu, kemudian diakhiri dengan diikut sertakan juga salawat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 186,
wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Atau di ayat yang lain surat Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi Allah kan pasti kabulkan permintaan kita. Cuman tergantung Allah, ada yang Allah segerakan, ada Allah tunda sesuai dengan kemaslahatan tentunya Allah yang lebih mengetahui. Kemudian yang ketiga, dengan mengakui dosa-dosa. Ini sempurnanya bentuk penghambaan. Kita akui. Dan bagaimana Nabi Adam mengakui dosa-dosanya. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana. Diakui kezaliman. Atau doa yang Abu Bakar diajarkan oleh Nabi doa, Rabbi Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa? Ada yang tahu doa Abu Bakar? Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli apa? Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba. Lebih kurang seperti itu. Atau doa Sayyidul Istighfar. Abu laka bi ni'matika wa abu bizambi, dan akui juga dosa-dosaku. Jadi diakui dosa itu adalah bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bersungguh-sungguh dalam berdoa, bersungguh-sungguh dengan kehadiran hati, dengan linangan air mata, dengan merengek-rengek kepada Allah. Begitulah orang-orang soleh meminta kepada Allah, dan bukan yang dimintanya tentang kehidupan dunia, tetapi dimintakan agar husnul khotimah, agar diampuni dosa-dosa, agar selamat di akhirat, dijauhi dari fitnah kubur, dijauhkan dari siksa, dimudahkan di urusan akhirat. Sementara kita masih banyak berdoa dalam masalah dunia. Boleh saja, tetapi jangan lupakan sesuatu yang lebih berat, yang lebih besar, yaitu tentang akhirat. Kemudian dengan terus-menerus dalam berdoa. Jadi terus-menerus, istilahnya kalau kita ingin sesuatu yang belum tercapai, misalnya dari perihal ini, terus berdoalah terus. Yakinlah Allah pasti akan kabulkan. Mungkin tidak besok, mungkin tidak 1 bulan lagi, mungkin ada 5 tahun lagi baru Allah kabulkan. Yang penting kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam, berdoa dengan mengulangi 3 kali. Jadi ada diulangi. Seperti Nabi SAW, kalau sesuatu itu penting diulang oleh Nabi. Seperti misalnya kita sesuatu itu penting, misalnya ya muqallibal qulub, misalnya sabit kami diulang lagi, ya muqallibal qulub, diulang itu sebanyak 3 kali, berarti itu penting sekali bagi kita. Nah, jadi salah satu adabnya seperti itu. Nah, kemudian yang ketujuh, berdoa dengan lafaz yang singkat, padat, dan maknanya luas. Sebagaimana Nabi SAW berdoa seperti itu. Jadi Nabi tidak, yang agak panjang itu Nabi biasanya dimulai dengan menyanjung Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika, dipujinya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, ya ini, ya. Jadi Nabi memang dengan memanggil dengan Asmaul Husna. Itu yang dibanyakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun permintaannya, Nabi tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu delimet, sesuai langsung ke fokus apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedelapan, orang yang berdoa hendaknya mendoakan diri sendiri. Jadi ini yang pertama. Jangan sibuk kita terlalu mendoakan orang, tetapi kita melupakan diri kita. Jadi banyak dosa kita itu, kita tuh senantiasa dalam sehari ini saja sudah banyak catatan keburukan kita. Tetapi kita tidak mengetahui. Banyak catatan amalan keburukan, tetapi kita tidak mengetahui. Sebenarnya banyak amal-amal keburukan yang sudah dicatat oleh catatan amal keburukan. Kemudian yang kesembilan, memilih berdoa di waktu mustajab, di antaranya sepertiga malam terakhir, di antara azan dan iqamah, di saat hujan turun lebat, di ba'da setelah waktu asar di Jumat sore, kemudian di hari Arafah, di Lailatul Qadar, dan kita harus tahu itu doa-doa yang mustajab di waktu sujud, karena sedekat-dekat hubungan hamba dengan
robnya, yaitu di waktu sujud. Fa'aksiru doa, kata Nabi, maka banyaklah doa ketika itu, terutama di salat sunat. Di salat sunat maka banyaklah doa ketika sujud. Taib, kita azan dulu, insyaallah setelah azan baru kita lanjutkan. Fadhil. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada bab ini ada dua dalil yang dibawakan oleh muallif. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah. Yang kedua diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya. Baik, kita dengarkan apa yang telah dinukilkan oleh penulis di dalam Kitab Tauhid. Tafadhol.
لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت لا يقدم مسألة فإن الله لا مبدئ له. Artinya, janganlah ada seseorang di antara kamu yang berdoa, Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendakinya, atau berdoa, Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu padaku jika Engkau menghendaki, tetapi hendaklah berkeinginan kuat dalam permohonannya itu, karena sesungguhnya Allah tiada sesuatu pun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Jadi di dalam riwayat ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, qol la yakul ahadakum Allahumma ighfirli in syi'ta. Jadi tidak boleh kita berdoa, ya Allah ampunilah aku jika Engkau menghendaki, atau dengan lafaz yang lain, Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah berilah rahmat kasih sayangmu kepadaku jika Engkau menghendaki. Jadi tidak boleh, itu semacam adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita seandainya berdoa seperti itu seolah-olah itu Allah mengkerdilkan Allah. Sementara Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, bisa berbuat dengan sesuatu, dan luas sekali nikmat Allah. Allah yang memiliki alam semesta ini, tidak ada satupun makhluk yang ikut serta andil dalam kepemilikan alam semesta ini. Jadi Allah Maha Kaya, Allah Al-Ghani, Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Jadi jangan seperti ini adalah seperti Allah itu tidak bisa berbuat, sementara Allah bisa melakukan sesuatu apapun. Taib. Kemudian dijelaskan juga di sini bahwasanya alasan bahwasanya kenapa seperti itu, karena fa innallaha la yata'adzamahu syai'un a'tah. Dijelaskan dalam hadis ini karena sesungguhnya Allah tiada satupun yang memaksanya untuk berbuat sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkehendak sesuai dengan apa yang fa'alul lima yurid. Jadi Allah itu melakukan apa yang Allah kehendaki, tidak menunggu perintah dulu tidak, itu bukan Allah. Akan tetapi Allah sesuai dengan kehendaknya. Apa yang terjadi, itulah yang terjadi. Dalam surah Yasin, idza arada syai'an ayyaqulu lahu kun fayakun. Jika Allah menginginkan sesuatu itu, Allah cukup katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan alam semesta. Perhatikan bagaimana Allah meninggikan langit ini tanpa satu pun penopangnya. Coba bangunan kita membuat, jangankan untuk tinggi berlantai-lantai, untuk ini saja kita butuh tiang, penyangga. Sementara lihatlah langit, tidak ada tonggaknya, tidak ada tempat penggantungnya. Bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu langit. Sebenarnya kalau kita perhatikan untuk diri kita, bagaimana keadaan tubuh kita, kalau kita perhatikan, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu itu terdapat pelajaran, tetapi kenapa tidak mau mengambilnya? Bagaimana kita mulai dari istirahat, lalu Allah bangunkan, dijadikannya persendian kita bisa bergerak, lalu kita dimudahkan beraktivitas, dan Allah berikan taufik kita untuk melakukan ibadah. Itu terhadap diri kita. Lalu dengan bentuk rupa seperti ini, coba bandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Jadi manusia ini istimewa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah diciptakan manusia itu dengan bentuk sebaik-baik ciptaan. Mungkin kita yang agak mirip misalnya dengan keadaan kita adalah misalnya monyet, tetapi lihatlah bulunya semuanya nggak ada, dan monyet itu tidak diberi akal. Maksudnya tidak diberi akal, berbeda dengan manusia. Coba kita manusia itu bisa mengalami perubahan untuk kebaikan, misalnya menyesuaikan perubahan.
Cobalah monyet itu, dia taunya buka buah seperti itu pisang. Enggak tahu dia makan pakai sendok, enggak bisa dia. Karena enggak ada akalnya. Kalau kita bisa pakai sumpit, bisa pakai ini, bisa. Itu bedanya kita dengan makhluk Allah yang lain. Cuman yang membuat kita aneh bin ajaib, sementara makhluk Allah yang mulia adalah kita, tetapi ada yang menjadikan makhluk sesembahan. Itu yang aneh. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, padahal semuanya itu makhluk Allah. Dibandingkan matahari itu lebih mulia manusia. Laqad karamna bani Adam, sungguh kami muliakan anak cucu Adam. Allah yang menyebutkan kita mulia dari makhluk yang lainnya. Tetapi yang anehnya, ketika penghambaan salah alamat bukan kepada Allah, kepada makhluk yang di bawah derajatnya. Ke matahari misalnya, orang Jepang hormat kepada matahari. Matahari tahunya menyinari atas perintah Allah, terbit dari timur, tenggelam di barat. Tidak ada yang lain-lainnya. Tidak ada dia masuk kantor matahari itu. Tidak ada jualan dia. Manusia. Semuanya aktivitasnya banyak. Jadi kalau sesuatu dipalingkan sesembahan kepada selain Allah, berarti yang mulia menghinakan dirinya kepada yang di bawahnya levelnya. Taib. Itu mengenai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Belum dengan burungnya yang berbagai macam rupa, bunyi kicauannya yang berbeda-beda, bulunya yang indah-indah yang berbeda juga, hewan yang begitu juga, dan manusia sendiri ada yang putih, ada yang ini, ada misalnya ada kelebihan, ada kekurangan. Alhamdulillah, maha besarnya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian di sini tentang tadi di hadis yang kedua, li'adzima raghbah, dan hendaklah yang membesarkan harapannya. Itu telah kita bahas pada sebelum azan ini. Di antara kumpulan adab-adab ada 9 adab yang kita bawakan tadi. Maka itu tidak mungkin kita tidak ulang kembali. Cuman yakinilah semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Jadi apapun nikmat yang ada padamu, maka itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. "Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun." Kemudian kata Allah, dan apabila kamu ditimpa sesuatu kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Jadi ayat-ayat semacam ini mengingatkan kepada kita bahwa semuanya, seluruh nikmat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Coba kita mulai dari janin. Kita jadi janin, kita mengetahui bagaimana kita dari janin, dari nutfah, kemudian segumpal daging, darah, kemudian daging, seterusnya. Pada umur 4 bulan itu kita dapat asupan dari tali pusar ibu kita, yang menghubungkan dengan ibu kita. Setelah lahir diputuslah tali pusar, Allah sediakan ASI. Bayangkan. Setelah tidak ASI lagi, ada tambahnya, misalnya ada buah-buahannya, pisangnya waktu bayi kita kan diberikan itu, terhadap anak-anak juga biskuit yang mudah dikonsumsi. Lalu setelah itu semuanya banyak lagi. Semuanya dimakan, maksudnya hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhan, sayur-mayurnya, dan yang lain-lain. Dan ketika semuanya itu Allah habiskan, Allah putuskan, ini penjelasan ulama Ibnu Qayyim rahimahullah taala, Allah putuskan semua rezeki kita, maksudnya sudah Allah cukupkan, Allah wafatkan, lalu Allah ganti dengan, bagi orang yang beriman, tapi Allah ganti dengan kenikmatan yang tiada tara. Allah bukakan 8 pintu surga. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi bagaimana nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah putuskan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh ini, tidak ini, dan Allah putuskan, Allah cabut nyawa seorang hamba. Jika beriman, Allah bukakan nikmat yang luar biasa yang tidak dapat menghitung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dibukakan 8 pintu surga. Taib. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang cukup panjang yang Imam Nawawi itu menukilkan di hadis Arba'in An-Nawawiyah.
kita ambil bagian akhirnya, ya ibadi, wahai hambaku, kata Allah. Jadi hadis qudsi, lau anna awwalakum, seandainya orang-orang dari awal, wa akhirakum, semuanya dari awal sampai akhir, awal dari mulai Nabi Adam sampai orang manusia di akhir zaman, wa insakum wa jinnukum, baik itu dari manusia dan jin, kanu ala afjari kalbi, pertama bukan ajaru kalbi, tetapi orang yang paling bertakwa. Apabila dia paling bertakwa, atqal qalbi rajulin wahidin minkum, siapa yang paling bertakwa? Seandainya mulai dari zaman Nabi Adam sampai makhluk akhir zaman, jin dan manusia, itu hatinya seperti ketakwaan Nabi Muhammad SAW. Itu tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Ma zada zalika fi mulki syai'a, tidak akan menambahkan kekuasaan kerajaanku. Jadi tidak ada pengaruh bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga sebaliknya, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari kalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Begitu juga sebaliknya, orang-orang yang pertama sampai orang yang terakhir, baik jin dan manusia dikumpulkan semuanya, dan hatinya yang paling fajir, siapa yang paling fajir hatinya? Iblis atau Fir'aun misalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala di hadis qudsi ini, ma naqasa dzalika min mulki syai'a, tidak akan mengurangkan kekuasaanku. Jadi tidak ada pengaruhnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi ini, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin, jika awal, orang yang paling awal dan orang akhir, baik itu dari golongan manusia dan jin, berdiri semuanya di satu padang yang seluruhnya berkumpul, wahidin, di lapangan yang satu lapangan, seluruhnya berkumpul, fas'aluni, lalu mereka meminta semuanya kepadaku, fa'ataitu kulla insan, dan itu semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya meminta. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan menguranginya. Kama yankusul mikhyatu idza udkhilal bahr, sebagaimana jarum dicelupkan ke dalam lautan, seperti itulah, tidak ada pengaruhnya. Bagaimana jarum kita masukkan ke dalam lautan yang luas itu, lalu tetesan-tetesannya itu tidak ada pengaruh. Dan itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal seluruhnya sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangkan sedikit pun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Rabb kita, yang kita senantiasa memujinya, beribadah kepadanya, memohon kepadanya, menggantungkan hati kepadanya. Dan apapun yang terjadi, setiap persoalan yang menimpa kita kadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya itu, apabila seperti itu yang kita lakukan dalam kehidupan ini, lapanglah hati kita. Kebahagiaan yang kita dapatkan, tetesan air mata ketika mengadukan masalah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam doa kita, atau di malam yang hening sunyi, ketika itu kita serahkan semuanya kepada Allah. Ya Rabb, ya Allah, hambamu ini tak sanggup. Lalu kita menangis. Itu Allah suka yang seperti itu. Itulah hamba Allah Subhanahu wa taala, mengakui semuanya, hamba lemah ya Allah, tidak sanggup hamba ya Allah. Dan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ketika di tahun kesedihan, Abu Thalib pamannya meninggal, wafat di tahun itu juga. Yang melindungi beliau, yang menyokong dakwah beliau. Kemudian istri beliau yang tercinta, Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, juga meninggal di tahun itu. Maka tampaklah apa yang dilakukan kepada Nabi oleh orang-orang Quraisy. Sudah semena-mena kepada Nabi SAW. Dan dakwah pun sudah dihambat oleh mereka. Maka Nabi inisiatif untuk berdakwah ke Taif. Beberapa hari di Taif, dan itu ditemani oleh Zaid bin Harithah. Beberapa hari di Taif,
Nabi berharap penduduk Taif menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apa yang didapat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seluruhnya mereka keluar dari rumah-rumah mereka. Wanitanya, anak-anaknya, semuanya mengejar Nabi sambil melempar Nabi, mengejek Nabi. Sampai Nabi berdarah, dikejar, dilempar. Setelah jauh dari kejaran, sudah tidak mungkin lagi disusul oleh penduduk Taif. Maka ketika itu beristirahatlah Nabi dengan Zaid bin Harithah yang mendampingi Nabi SAW. Datanglah Jibril dan malaikat Akhsyabain menghampiri, "Ya Muhammad, begini. Akhirnya diceritakan, ditawarkan oleh Nabi, seandainya engkau meminta dua gunung ini ditimpakan kepada penduduk Taif, akan ditimpakan kepada mereka." Lalu Nabi tidak ingin kecelakaan bagi penduduk Taif. Bahkan Nabi mengadukan kepada Allah, mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Dan Nabi mendoakan dan berharap agar akan lahir dari tulang sulbi mereka penduduk Taif orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajarannya bahwa dakwah itu bukan masa kita sekarang aja. Dakwah itu panjang dia. Masa yang akan datang dan terus mengalir. Jadi begitulah kesabaran dalam dakwah. Dan Nabi pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, hamba telah mendakwahkan risalah yang mulia ini kepada yang dekat." Maksudnya penduduk Mekah. Mereka tidak menerimanya. Lalu Nabi pun mengatakan, "Ya Allah, hamba telah coba juga untuk yang jauh, ke Taif, lumayan jauh, berhari-hari Nabi SAW melakukan perjalanan, karena waktu itu Nabi berjalan kaki, dan begitu juga mereka menolaknya. Lalu di bumi mana lagi ya Allah?" Nabi mengadukan keadaan ketika manusia menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan kesungguhannya bahwa beliau akan mengemban amanah ini, risalah ini akan didakwahkan. Yang penting engkau redha ya Allah. Itu dia. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah itu yang kita dapatkan, maka pelajaran kita yang 53 bab dalam kitab Tauhid itu sudah bisa kita amalkan berarti. Alhamdulillah, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan bab-bab ini dari kitab Tauhid, dan ini kita sudah berada di penghujungnya. Misalnya 3 bab sehari kita bahas itu bisa selesai. 4 kali pertemuan lagi bisa selesai. Tetapi sebagaimana saran ibu-ibu di bulan yang lalu, kita gabungkan per babnya atau bagaimana ibu-ibu? Satu bab saja Ustaz. Ya, kita akhirnya satu bab kita santai, dan mudah-mudahan bab demi bab itu kita pahami. Bagaimana agar buahnya itu kesandaran hati kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya yang tauhid itu. Semua ketergantungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang telah hanyut dengan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengharapkan lagi kehidupan dunia ini. Malahan mereka ingin orang-orang soleh tersebut diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena capek hidup di dunia ini, kata mereka. Tetapi orang-orang yang bukan dia putus asa, tetapi karena kerinduan terhadap akan bersuanya dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Demikianlah yang bisa kita pelajari. Sebagaimana biasanya kita akan dengarkan kandungan dari bab ini. Tafadhal. Kandungan bab yang tadi sudah digabungkan langsung, sudah. Kandungan bab ini, pertama, dalam mengucapkan jika engkau menghendaki dalam berdoa. Yang kedua, alasannya ucapan ini menunjukkan seakan-akan Allah merasa keberatan dengan permintaan hambanya atau merasa terpaksa untuk memenuhi
ketiga, diperintahkan untuk keinginan kuat dalam berdoa. Keempat, diperintahkan untuk membesarkan harapan dalam berdoa. Kelima, alasannya karena Allah adalah Maha Kaya, Maha luas karunia-Nya dan Maha kuasa berbuat yang dikehendakinya. Baik, demikianlah yang kandungan dari bab ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan kita lebih mengenal Rabb kita Allah Azza wa Jal, lalu semakin tunduk hati kita kepadanya dan semakin berharap kita dalam doa. Ketahuilah bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keinginan kita berdoa kepada Allah adalah merupakan nikmat dalam kehidupan. Kita mau bermunajat kepada Allah karena ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan apabila kita sudah memulai berdoa kepada Allah, senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangankan perkara yang besar di akhirat, perkara yang besar di dunia, sampai garam di dapur kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah kita. Berarti kita sudah memulai meniti jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah. Sesuatu yang sepele pun kita minta kepada Allah, maka itulah yang seharusnya yang kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Taib. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Insyaallah kita akan lanjutkan di pekan yang akan datang insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang telah kita usahakan. Kita bersabar sejenak untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.